wasi'un. Al-baitu artinya rumah, kan kalimat ini. Al-baitu wasi'un tersusun oleh dua kata. Al-baitu adalah isim. Ya. Adalah isim, kata benda. Artinya rumah. Kemudian dia ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif lamnya di awal. Al-bait, ma'rifat. Dia jatuh di awal kalimat. Ya. Dia adalah lafaz yang pertama kali muncul dalam kalimat ini. Oleh karenanya dialah disebut sebagai contohnya kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Artinya kitab itu adalah baru. Ya, perhatikan kata al-kitab. Al-kitab adalah isim, kata benda. Kemudian ma'rifat, ada alnya. Ya, setiap isim yang ada alif lamnya didahului oleh alif lam berarti dia adalah isim yang ma'rifat. Kemudian dia berada di awal, ya, berada di awal. Maka setiap isim, maknanya kita baca kitabu. Ya, karena setiap mubtada itu pasti hukumnya adalah rafa. Nah, maka dalam dua contoh tadi, kata al-kitab dan kata al-bait itulah yang disebut sebagai al-mubtada. Dan setiap al-mubtada hukumnya marfu. Oleh karenanya, dalam mengi'rab, ya, melafadzkan i'rab dua lafaz tersebut, dua contoh tersebut, ya, kita katakan yang pertama al-baitu mubtadaun marfu'un bi ad-dhammah. Kita katakan al-bait mubtada, ya. Kenapa? Karena dia jatuh di awal kalimat. Isim rafa, ma'rifat jatuh di awal kalimat. Maka kita hukumi dia sebagai mubtada. Dan setiap mubtada i'rabnya adalah marfu'. Makanya kita mengatakan mubtadaun marfu'un. Tidak boleh kita mengatakan mubtadaun mansubun. Ini salah. Atau kita katakan mubtadaun majrurun. Ini keliru. Ya, karena setiap mubtada harus marfu. Ya, kita katakan mubtadaun marfu. Baik. Selanjutnya isim yang marfu, setiap i'rab memiliki tanda. Kata al-bait, apa tanda rafa'nya? Tanda rafa' sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Ya, kita tahu bahwa al-bait adalah termasuk isim mufrad. Ya, isim mufrad. Isim yang menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Dan setiap isim mufrad ketika marfu maka tanda dhammah, tidak boleh dengan yang lain. Itu mubtadaun, kemudian marfu'un, dan marfu'nya adalah bidhammah. Ya, demikianlah cara kita mengi'rab, ya, setiap kata dalam kalimat apabila dia menempati tempatnya al-mubtada. Ya. Contoh yang kedua, kita mengatakan al-kitabu jadid. Maka i'rabnya adalah al-kitabu mubtadaun marfu'un bidhammah. Ya, sama. Ya. Kemudian apabila kita ingin membuat contoh-contoh yang lain, misalkan dari contoh-contoh al-mubtada. Ya, ingat al-mubtada adalah setiap isim kemudian rafa' ma'rifat berada di awal kalimat. Ya, kita buat contoh misalkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat, Allahu mubtada. Ya, oleh karenanya kita baca dengan bacaan marfu dengan dhamma Allahu. Allah mubtada. Rabbuna, Allah mubtada. Ya. Muhammadun nabiyuna. Ya, Muhammad adalah nabi kita. Ya. Muhammadun mubtadaun marfu'un bi ad-dhammah. Ya. Kita mengatakan misalkan al-islamu dinuna. Islam adalah agama kita. Ya. Al-islam, ya, i'rabnya adalah sebagai mubtada, ya, dan marfu tanda rafanya dengan dhammah.
Dan di antara contoh mubtada juga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama, ya, yaitu ayat Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa ayat tersebut, ya, kata alhamdu dibaca dengan bacaan harokatnya dhammah, alhamdulillahi, ya, rabbil alamin, karena alhamdu i'rabnya adalah sebagai mubtada, ya, dan marfu. Tanda rafanya dengan apa? Tanda rafanya dengan dhammah, karena alhamdu adalah termasuk isim mufrad, dan isim mufrad adalah tanda rafanya dengan dhammah, ya. Dan demikian seterusnya dari contoh-contoh yang bisa kita buat, ya. Yang penting bahwa mubtada adalah definisinya, patokannya sangat mudah. Setiap ada isim yang rafa, kemudian ma'rifat, ya, bukan nakirah tetapi ma'rifat, dan jatuh di awal, itulah definisi dari al-mubtada. Maka lafaz al-kitab dalam contoh yang pertama dan al-bait dalam contoh yang kedua, itulah al-mubtada, dan keduanya dibaca rafa, ya. Kemudian catatan, mubtada harus dari isim, tidak boleh dari fiil atau syibhul jumlah, ya. Kita katakan tadi dalam definisi mubtada bahwa mubtada adalah isim rafa ma'rifat. Artinya mubtada harus dari isim. Maka maknanya adalah kalau ada dalam sebuah kalimat. Kalau dalam sebuah kalimat ternyata kalimat yang pertama kali dilafadzkan, ya, kata adalah fiil, ya, jadi adalah kan, ya, maka fiil atau huruf kan sebagai mubtada. Mubtada harus dari isim. Nah, maka apabila dalam suatu kalimat yang berada di awal kalimat adalah fiil, ya, atau syibhul jumlah. Kita ingat istilah syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah adalah susunan dua kata. Ya, di antaranya adalah yang pertama didahului oleh huruf jar, ya, huruf jar yang bersambung dengan isim yang lain. Maka tidak bisa kita sebut sebagai mubtada. Dalam contoh misalkan kita mengatakan kataba Zaidun risalatan. Kataba Zaidun risalatan. Lihat, kataba, ya, artinya telah menulis. Kataba adalah fi'il madhi. Fi'il tidak bisa kita katakan kataba mubtada. Ini kalau kita mengatakan fil masjidi muslimun. Fil masjid muslim. Fil masjid juga bukan mubtada. Kenapa? Bukan isim, ya. Jadi dari sini kita tahu para ikhwan dan para akhwat bahwa definisi mubtada sangat mudah, ya, yaitu apa? Yaitu setiap isim, ya, setiap isim, kemudian isim ini ma'rifat, ya, dan jatuh berada di awal kalimat, ya, berada di awal kalimat, itulah mubtada. Apabila yang berada di awal kalimat bukan isim, bukan mubtada, ya, berarti dia bukanlah mubtada. Nah, selanjutnya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita membahas mubtada tidak akan sempurna membahas yang kedua dari isim-isim yang rafa, yaitu al-khabaru, yaitu al-khabar adalah di antara isim-isim al-marfu'at, isim-isim yang selalu dibaca rafa yang kedua setelah mubtada. Sebagaimana mubtada adalah harus selalu dibaca rafa, ya, harus selalu dibaca marfu, ya, entah marfu'nya dengan dhammah kalau memang dia adalah isim mufrad, entah marfu'nya dengan alif kalau dia adalah isim mutsanna, atau marfu'nya dengan waw kalau dia adalah jamak mudzakkar salim, ya. Maka sebagaimana khobar adalah juga harus dibaca rafa sebagaimana. Apa definisi dari khobar? Kita sebutkan di sini. Yang kedua, yang B adalah al-khabaru. Khabar adalah penyempurna makna mubtada. Ya, sangat simpel sekali definisi dari khabar. Khabar artinya penyempurna mubtada.
apapun dia, ya, apapun lafadznya, apabila dia menyempurnakan makna mubtada, maka dialah khabar. Oleh karenanya, kalau mubtada itu disyaratkan harus dari isim, harus ma'rifat, harus di awal, ya, maka khabar tidak ada syarat harus dari isim. Khabar boleh dari fi'il, ya. Khabar boleh dari sibhul jumlah, karena yang penting khabar itu sifatnya dia penyempurna dari mubtada'nya, ya. Dia pelengkap dari mubtada'. Ya. Taib. Apa contohnya? Kita lihat dalam contoh, misalkan dalam contoh yang pertama tadi, yaitu kata al-baitu wasi'un. Ya, al-baitu wasi'un, rumah itu luas. Tadi kita i'rab bahwa kata al-bait adalah mubtada'un marfu'un bi dhammah. Ya. Maka khabar dari kalimat tersebut adalah kata wasi'un. Wasi'un artinya adalah, ya, yang luas. Rumah itu adalah luas. Wasi'un dialah penyempurna dari makna mubtada. Kenapa dia disebut sebagai penyempurna? Karena kalau seandainya kita hanya mengatakan satu kata saja, kita hanya mengatakan al-baitu, kemudian diam, ya, maka lafadz tadi tidak akan dipahami oleh orang. Tidak akan sempurna dan tidak akan membentuk sebuah jumlah atau kalam. Karena syarat dari jumlah, syarat dari kalam adalah harus membentuk makna yang sempurna, makna yang bisa difahami. Lah, yang menyempurnakan makna itulah khabar, ya, itulah khabar. Oleh karenanya kata wasi'un kita i'rab wasi'un khabarun, ya, kemudian marfu'un, karena khabar harus marfu', ya. Apa tanda rafa'nya kata wasi'un? Tanda rafa'nya juga sama dengan dhammah. Alasannya karena wasi'un, ya, adalah masuk dalam kelompok isim yang mufrad. Makanya kita i'rab wasi'un khabarun marfu'un bi dhammah. Demikian pula contoh yang tadi, ya, contoh yang tadi kita mengatakan al-kitabu jadidun. Contoh yang pertama tadi di awal, al-kitabu jadidun. Kalau al-kitab adalah mubtada, mana khabar? Khabar adalah setelahnya, jadidun. Khabarun marfu'un bi dhammah. Tadi juga kita contohkan misalkan kalimat Allahu akbar. Allah maha besar. Allah mubtada. Mana penyempurnanya? Akbaru. Ya, akbar adalah khabar. Ya. Marfu' dan tanda rafa'nya juga dengan dhammah. Tadi kita juga mencontohkan misalkan kita mengatakan Allahu Rabbuna. Allah mubtada'un marfu' bi dhammah, maka Rabbuna itulah khabar. Ya. Contoh yang tadi kita mengatakan al-Islamu dinuna. Al-Islam mubtada'. Mana khabar? Dinuna. Ya. Muhammadun nabiyuna. Ya. Muhammad mubtada'. Mana khabar? Dinuna. Demikian pula tadi dalam ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu adalah mubtada. Mana khabar? Kalimat yang setelahnya, lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi intinya adalah bahwa khabar adalah setiap kata yang menyempurnakan makna daripada mubtada. Ya, yang menyempurnakan makna dari mubtada. Ada dua contoh yang lain yang kami sebutkan. Contoh yang kedua adalah Abdullahi fil bait. Dalam contoh ini, manakah yang disebut sebagai khabar? Ya, lihat dalam contoh ini kita mengatakan Abdullahi fil bait. Artinya Abdullah berada di dalam rumah. Ya. Khabarnya, ya, penyempurna dari jumlah ini adalah kata fil bait. Ya, kenapa? Karena tanpa lafadz fil bait kalimat ini akan tidak sempurna. Kalau kita hanya mengatakan Abdullahi titik, ya, cuma kita mengatakan Abdullah kemudian diam, maka kalimat ini belum sempurna. Tidak ada penyempurnanya. Ya, seakan-akan hanya baru ada mubtada'nya saja. Berarti Abdullah i'rabnya sebagai mubtada marfu. Mana khabar? Ya, tidak ada.
Maka fil bait itulah khobar. Baik. Kalau kita perhatikan dalam contoh yang kedua ini, ada yang berbeda dari contoh yang pertama tadi. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa khobar boleh disusun dari syibhul jumlah. Ya, karena di sini fil baiti, ya, fil baiti adalah susunan syibhul jumlah sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Syibhul jumlah adalah susunan huruf jar, ya, yang digandengkan bersama isim setelahnya. Dan di sini fi adalah di antara huruf jar. Maka fil baiti adalah syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah boleh menjadi khobar mubtada. Ya, boleh menjadi khobar. Karena yang penting khobar adalah penyempurna apapun dia, apapun. Yang kedua, perbedaan dalam cara mengirab. Kita lihat di situ. Kalau kita irab fil baiti adalah khobarun, kemudian kita mengatakan fi mahalli raf'in. Lihat kalimat fi mahalli raf'in. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau khobar yang pertama, dalam contoh yang pertama kita mengatakan al baitu wasi'un, wasi'un khobarun marfu'un. Ya, bidhammah. Tetapi yang sekarang fil baiti khabarun fi menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan dalam cara mengi'rab apabila lafaz yang adalah syibhul jumlah. Makanya kita harus tahu apakah dia syibhul jumlah ataukah bukan. Kenapa? Karena konsekuensinya cara melafadzkan i'rabnya beda. Kalau dia mahalli raf'in, tetapi kalau dia bukan syibhul jumlah, kita langsung mengatakan marfu. Kalau dia berbentuk syibhul jumlah, kita mengatakan fi mahalli raf'in. Apa artinya? Fi mahalli raf'in artinya menempati kedudukannya rafa, ya, menempati kedudukannya marfu. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, perhatikan di situ ada contoh Abdurrahmani ghairu mawjud. Ada contoh, ya, qalamu Abdurrahman ghairu mawjud. Artinya adalah pena Abdurrahman tidak ada. Contoh ini memiliki perbedaan juga dari sebelumnya. Kalau kita catat dalam contoh yang ketiga ini, manakah khobar dari kalimat tersebut? Ya, maka khobarnya adalah kalimat ghairu mawjud. Mengapa? Ya, ingat bahwa khobar artinya adalah penyempurna jumlah, ya, yang menyempurnakan makna sebelumnya. Karena kalau kita hanya mengatakan qalamu Abdurrahman, kemudian diam, penanya Abdurrahman, pulpennya, ya, Abdurrahman, kemudian diam, orang tidak akan paham ada apa. Ya, ada apa dengan pulpennya Abdurrahman, dengan penanya Abdurrahman. Ya. Tetapi kalau kita sempurnakan ghairu mawjud, maka akan menjadi sempurna kalimat. Oleh karenanya ghairu mawjud ini yang kita sebut sebagai khobar. Ya. Ya. Khobar adalah kalimat ghair mawjud. Makanya kita i'rab ghairu khabarun marfu'un bi dhammah. Apa faidah dari contoh ini? Contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa khobar ternyata tidak harus jatuh langsung setelah mubtada. Ini faidahnya, ya, bahwa khobar itu tidak harus jatuh langsung setelah mubtada. Sunan ataupun pola dasar dalam penyusunan sebuah kalimat adalah mubtada berada di awal, kemudian setelahnya adalah khobar. Dalam contoh tadi kita mengatakan al-baitu wasi'un. Al-bait mubtada, wasi'un khobar. Al-kitabu jadidun. Al-kitab mubtada, jadid khobar. Pola penyusunan kalimat adalah mubtada di awal, kemudian setelahnya adalah
khobarnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah khobar harus jatuh langsung setelah mubtada? Ini kita jawab, jawabannya tidak. Ya, makanya kita menyebutkan contoh ini untuk menunjukkan bahwa khobar tidak mesti harus langsung setelah mubtada. Dalam contoh ini, Rahman ghair mawjud. Mana mubtadanya? Mubtadanya adalah yang berada di awal, yaitu kata qalamu. Ya, qalam itu adalah mubtada. Kemudian mana khobarnya? Khobar adalah penyempurna. Ya, khobarnya adalah kata ghair. Ya, ini sangat penting. Jadi mengetahui khobar itu sangat penting dan patokannya satu, yaitu adalah khobar itu adalah penyempurna jumlah dimanapun letaknya, ya, entah dia berada di ujung, di belakang, atau dia di tengah-tengah misalkan, ya, maka khobar adalah yang menjadi penyempurna dari makna mubtada. Nah, maka kata yang bergaris bawah dan mubtada, kata wasi'un dalam contoh yang pertama, kata fil bait dan kata ghair mawjud, ya, dia adalah penyempurna dari makna, dari jumlah, oleh karenanya dia disebut sebagai al-khabar. Ingat, al-khabar, ya, i'rabnya selalu marfu'. Nah, selanjutnya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berbicara tentang pola penyusunan. Kita sampaikan tadi di awal bahwa pola penyusunan dasar dalam sebuah kalimat, ya, adalah mubtada letaknya di awal. Kemudian setelahnya khobarnya. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat mubtada dan khobar dalam sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah susunan yang benar? Ya. Kita katakan di sini bahwa cara menyusun mubtada dan khobar ada satu kaidah yang harus sangat diperhatikan, di mana antara keduanya, antara mubtada dan antara khobar, itu harus sesuai dalam dua hal. Pertama adalah dalam bilangannya, ya. Yang kedua dalam jenisnya. Bilangan dengan bilangan adalah maksudnya apakah isim itu mufrad atau mutsanna atau jamak. Artinya, jika mubtada'nya adalah dari isim yang mufrad, maka khobarnya sebagai penyempurna dari mubtada juga harus dari isim mufrad. Kalau mubtada'nya dari isim mutsanna, maka khobar harus dari isim mutsanna. Kalau mubtada'nya dari isim jamak, khobar pun harus dari isim jamak, karena harus sesuai dari bilangannya. Yang kedua adalah harus sesuai dari jenisnya. Yang dimaksud dengan jenis adalah apakah dia mudzakkar, apakah dia muannas. Artinya, jika mubtada'nya dari isim mudzakkar, khobar isim mudzakkar. Apabila mubtada'nya dari isim muannas, khobar pun harus dari isim muannas. Oleh karenanya, inilah fungsi dan inilah pentingnya dahulu kita membahas isim itu ditinjau dari bilangannya ada 3 kelompok. Ada isim mufrad, ada isim mutsanna, ada isim jamak. Ya. Dan dulu juga sudah kita bahas bahwa isim itu ditinjau dari jenisnya ada 2 kelompok. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Apa di antara fungsi dari pengetahuan kita kepada isim mufrad, isim mutsanna, isim mudzakkar, isim muannas adalah ketika kita harus membuat sebuah susunan kalimat. Ya, ketika kita harus menggandengkan sebuah isim digabungkan dengan isim yang lain membentuk sebuah jumlah dan membentuk pola susunan mubtada dan khobar. Ternyata harus sesuai antara mubtada dan khobarnya dalam 2 masalah. Pertama dalam bilangannya, ya, antara mufrad, mutsanna dan jamaknya harus sama. Ya, tidak boleh mubtada'nya mufrad kemudian khobarnya jamak. Salah. Ini salah. Harus sama.
Yang kedua, jenisnya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khobar harus mudzakkar, tidak boleh. Mubtada'nya muannas, khobarnya mudzakkar atau sebaliknya, ya. Jadi ini harus sangat diperhatikan sekali dalam kita membuat pola susunan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Lihat apa jenis, apakah mudzakkar apa muannas. Kemudian lihat apa bilangannya mubtada. Apakah dia mufrad atau dia mutsanna atau dia jamak. Maka sesuaikan khobarnya, ya. Oleh karenanya dalam contoh Muhammadun qaimun. Ini contoh kalimat yang benar, ya, yang sesuai dengan kaidah. Muhammad adalah berdiri. Muhammad mubtada, qaimun khobar. Lihat antara mubtada dan khobar sama-sama mudzakkar. Karena Muhammad adalah mudzakkar. Qaimun juga mudzakkar, tidak ada ta' marbutahnya. Ya. Kemudian sama-sama mufrad. Apabila al-muslimatu, al-muslimah muannas, maka khobarnya pun harus muannas. Qaimatun. Al-muslimatu, ya. Baik. Kemudian apabila mubtada'nya dari isim mutsanna, Muhammadan, mutsanna. Ya. Nah, apabila khobarnya dari isim jamak, misalkan kita mengatakan Muhammaduna, ya, jamak sama. Qaimuna. Intinya para ikhwan bahwa pola susunan mubtada dan khobar maupun dari bilangannya. Baik. Bagaimana apabila tidak sesuai? Jika tidak sesuai, berarti kalimat itu adalah kalimat yang tidak bahasa Arab, itu kalimat yang salah, ya. Misalkan kalau kita mengatakan Muhammadun qaimatun. Ini kalimat ya. Kenapa? Qaimatun muannas. Ini adalah kalimat yang salah. Ya. Seharusnya kita mengatakan qaimun. Sehingga sama-sama mudzakkar. Yang kedua, kalau kita mengatakan Muhammadani qaim, juga kalimat yang tidak, ya, kita katakan kalimat yang salah. Muhammadani mutsanna, karena diakhiri oleh alif nun. Ya, berarti dia adalah isim mutsanna, maka khobarnya pun harus. Kalau kita mengatakan Muhammadani qaimun, salah. Seharusnya Muhammadani, ya. Demikianlah para ikhwan dalam kita menyusun. Ya. Sekali lagi, kemudian antara mubtada dan khobar sesuaikan satu bilangannya. Apakah jamak? Khobarnya pun samakan. Ya, mufrad, mutsanna, jamak. Yang kedua, lihat jenis mubtada'nya muannas, khobarnya muannas. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khobar harus mudzakkar. Itu, ya, kaidah dasar dalam penyusunan yang tersusun dari mubtada dan khobar. Selanjutnya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmakumullah, ada beberapa catatan sebagai pelengkap, ya, dari apa yang tadi sudah kita bahas dalam cara menyusun sebuah kalimat yang memiliki pola susunan mubtada dan khobar. Catatannya adalah, pertama, khobar boleh tersusun dari syibhul jumlah. Ini sudah kita isyaratkan tadi di awal. Kenapa khobar itu boleh dari syibhul jumlah? Ya, berbeda dengan mubtada. Kalau syibhul jumlah, kita katakan tadi di awal bahwa mubtada harus dari isim. Sedangkan syibhul jumlah, ya, susunannya adalah huruf, ya, huruf jar yang bertemu dengan isim. Maka syibhul jumlah tidak boleh menjadi mubtada. Ya. Adapun khobar, kenapa boleh dari syibhul jumlah?
Karena ya khobar itu sifatnya penyempurna. Apapun dia, kalau dia menyempurnakan jumlah mubtada, menyempurnakan makna sebelumnya, maka dia sebagai khobar. Ya, oleh karenanya sibul jumlah itu boleh menduduki tempatnya khobar, tetapi tidak boleh menduduki tempatnya mubtada. Apa contohnya khobar yang dari sibul jumlah? Kita membuat contoh misalkan Fatimah fil bait. Kita mengatakan Fatimah tu fil bait. Fatimah berada di dalam rumah. Dalam contoh ini Fatimah i'rabnya sebagai apa? Sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Kita i'rab Fatimah tu mubtadaun ya, marfu'un bi dhammah. Kemudian fil bait ya, fil bait itu, dan karena ya khobar ini berbentuk sibul jumlah. Ingat, apabila khobar berbentuk sibul jumlah, maka cara melafadzkan i'rabnya sedikit berbeda. Ya, kita mengatakan fi mahalli raf'in. Ingat, fi mahalli raf'in adalah cara meng'irab untuk khobar yang berbentuk sibul jumlah. Ya, ini catatan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, selain khobar boleh dari sibul jumlah. Yang kedua adalah khobar juga boleh tersusun dari jumlah. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu sudah kita tentang definisi dari al-jumlah atau al-kalam dan definisi dari sibul jumlah. Ya. Jadi jumlah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang didahului oleh isim. Yang kedua jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului oleh fi'il. Ya. Kemudian yang ketiga syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah adalah susunan yang tersusun dari huruf jar bertemu dengan isim. Maka baik jumlah ismiyah maupun jumlah, ya, tiga-tiganya boleh khobar mubtada, khobarnya mubtada dari, kita membuat contoh di sini misalkan kalimat Muhammadun abuhu musafirun. Artinya Muhammad itu abuhu, bapaknya dia, bapaknya musafir, orang yang sedang, i'rabnya adalah sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Berarti mubtada, dan mubtada itu pasti i'rabnya marfu'. Makanya kita mengatakan dhammah. Lalu kalimat abuhu musafir. Ya, karena tersusun dari isim, sebuah jumlah yang diawali oleh isim. Abuhu, abu itu adalah isim. Ya, oleh karenanya abuhu musafir disebut dengan jumlah ismiyah. Baik. Bagaimana cara meng-i'rab, melafadzkan i'rab khobar yang dari jumlah ismiyah? Kita mengatakan abuhu musafirun jumlatun ismiyatun khobarun fi mahalli raf'in. Ya. Cara meng'irab jumlah sama persis dengan cara meng'irab syibhul jumlah, dengan kita mengatakan fi mahalli raf'in. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah juga sama, boleh menjadi khobarnya mubtada. Kita mengatakan misalkan di sini Muhammadun safara abuhu. Ya, Muhammad bapaknya safar. Kalimat yang pertama tadi dengan yang kedua ini maknanya sama. Ya, cuma beda ya teksnya. Kalau yang tadi Muhammadun abuhu musafir. Abuhu musafir adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena abu adalah isim. Sedangkan Muhammadun safara abu, safara abu adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena safara itu adalah fi'il. Ya, safara yusafiru adalah fi'il, oleh karenanya safara abuh adalah disebut sebagai jumlah fi'liyah.
baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ketika menempati tempatnya khobar, maka cara melafadzkan i'rabnya adalah dengan kita mengatakan fi mahalli raf'in. Makanya kita i'rab di sini safara abuhu jumlah fi'liyah khabarun fi mahalli raf'in. Ya, dari sini kita tahu bahwa melafadzkan i'rab dengan kalimat fi mahalli raf'in kita dapatkan 3. Pertama adalah syibhul jumlah. Kedua, jumlah fi'liyah. Maka ketiga, susunan ini ketika di i'rab raf'in. Nah, itu catatan. Kemudian catatan yang ketiga adalah pada asalnya mubtada harus di awal. Katakan dalam definisi mubtada. Mubtada adalah isim rafa ma'rifat jatuh di awal. Ya. Namun dalam 1-2 kondisi. Ya, dalam 1-2 kondisi. Pola penyusunan jumlah yang tersusun kadang-kadang boleh dibalik. Ya. Kadang-kadang boleh dibalik. Di mana mubtada yang asalnya di awal di depan, yang asalnya di belakang, terkadang boleh dipindahkan di awal. Kondisi tidak sesuai dengan aslinya. Karena aslinya adalah mubtada di awal, khobar di belakang. Ya, kondisi ini hanya sekedar boleh-boleh saja, ya. Nah, pada asalnya mubtada harus di depan dan khobar di belakang. Hanya saja terkadang susunannya boleh dibalik. Jadi mubtadanya berada di belakang dan khobarnya di depan. Kita mengatakan fil baiti Muhammadun dan fil baiti ar-rajul. Ya, di mana di sini fil bait dia adalah khobar. Ya, karena dia berbentuk syibhul jumlah. Tidak mungkin kita katakan fil baiti adalah isim. Maka berarti karena fil baiti tidak mungkin sebagai mubtada, maka Muhammadun lah mubtada, fil bait sebagai khobar. Ya, demikian pula dari jumlah dia adalah sebagai khobar, ya, dan rajulu kan sebagai mubtada meskipun letaknya di belakang. Nah, kemudian yang terakhir para ikhwan, bahwa susunan tadi sebagaimana susunan yang ketiga, bahwa khobar yang berbentuk syibul jumlah itu boleh ya, kemudian mubtada'nya di belakang. Hukum tersebut akan menjadi wajib. Tadi sekedar boleh, ya, sekedar hukumnya boleh. Karena kalau boleh berarti tidak harus kita letakkan di awal. Dalam contoh tadi fil baiti Muhammadun, ya, susunan aslinya justru kita mengatakan Muhammadun fil bait, ar-rajulu fil bait. Ya. Tetapi dalam satu kondisi, ya, yaitu mubtada'nya dari isim yang nakirah. Kita ingat isim yang nakirah adalah isim yang tidak didahului oleh alif lam, tidak didahului oleh al. Maka dalam kondisi itu, jika mubtadanya dari isim nakirah dan khobarnya dari syibhul jumlah, maka khobar harus wajib berada di awal. Khobar wajib berada di awal kalimat, dan susunan inilah yang disebut dengan istilah mubtada muakhar, yaitu mubtada yang berada di akhir dan atau khobar, yaitu khobar yang berada di ya. Dalam contoh misalnya bait rajulun, fil baiti adalah sebagai khobar. Kemudian ada apa hukum, ya, fil baiti kita letakkan di awal, kita jauh hukumnya wajib. Kenapa? Karena rajulun nakir. Seandainya dia ma'rifat, kita tambahi alif lam,
maka hukumnya menjadi hukum yang ketiga tadi, yaitu hukumnya boleh. Tetapi kalau nakirah hukumnya menjadi wajib, ya. Yang demikian pula contoh yang kedua, amamal masjid rajul, amamal masjid rajulun, ya. Di situ mubtada'nya juga kan rajul wajib untuk diakhirkan, dan khobarnya wajib diawalkan. Apa berarti ketika khobar itu di akhir, yang terakhir fil baiti rajulun. Seandainya kita itu adalah contoh yang salah, ya, contoh yang keliru. Ya, kita mengatakan amamal masjid rajulun, kita balik menjadi rajulun amamal masjid. Ini juga susunan yang salah. Kenapa? Karena wajib bar harus di awal, mubtada harus di akhir. Alasannya karena mubtada dari isim yang nakirah. Ya, ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa catatan ya sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap dari kaidah dalam. Kesimpulannya adalah dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, ya, dikatakan harus menempati dan harus dibaca rafa dalam dua. Pertama, apabila isim itu menempati tempatnya mubtada, maka dia harus rafa. Yang apabila dia menempati tempatnya khobar, maka dia harus rafa, sempurnakan makna mubtada. Ya. Kemudian yang kedua, yang dapat kita simpulkan juga, ya, dan pola penyusunan standar dalam membentuk sebuah kalimat adalah mubtada di awal, khobar, ya, mubtadanya yang di awal, khobarnya di akhir, diakhirkan. Kemudian mubtada dan khobar yang kedua jenisnya. Kalau bilangannya mufrad, khobarnya mufrad. Kalau bilangannya mutsanna, khobarnya. Kalau bilangan kalau jenisnya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, dan seterusnya. Antara mubtada dan khobar dari bilangan dan dari jenisnya. Ya. Yang lain, kalau khobar adalah penyempurna jumlah, ya, maka boleh di fi'liyah. Khobar boleh dari jumlah ismiyah, boleh dari jumlah ismiyah, boleh dari jumlah. Berbeda dengan mubtada. Kalau mubtada tidak boleh dari jumlah, tidak boleh dari sibuk jumlah. Adapun khobar karena dia adalah sebagai penyempurna dari jumlah, boleh dari sibuk jumlah. Hanya cara melafadzkan i'rabnya saja yang berbeda. Ya, i'rab dari jumlah dan sibuk jumlah dengan kita ma'in. Ya, dan terakhir, apabila khobar sibuk jumlah, ya, apabila khobar berbentuk sibuk jumlah, maka posisi penyusunannya khobarnya boleh diawalkan. Ya, khobarnya boleh diawalkan dengan syarat mubtadanya dari isim ma'rifat. Ya, dan khobarnya wajib diawalkan apabila mubtadanya dari isim yang nakirah. Nah, demikianlah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimah. Kita bahas dalam pertemuan kita yang ke-11 ini. Apa yang kita sampaikan dan kita ulang penjelasan ini, mudah-mudahan dalam mempelajari kaidah-kaidah yang sangat ilmu nahwu ini. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab, ini insyaallah yang dapat kita sampaikan,
Dan insyaallah akan kita sambung lagi masih dalam al-marfu'at, ya. Masih dalam al-marfu'at, yaitu isim-isim yang i'rabnya harus selalu dibaca rafa. Kita baru menyelesaikan dua. Pertama adalah mubtada, yang kedua khobar. Masih ada beberapa isim yang lain yang dalam hal i'rab harus selalu dibaca, tidak bacaan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh.